Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwatal kiram, rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita saat ini akan melanjutkan pembahasan kita tentang Islamic parenting atau pernikahan yang akan kita bahas pada siang hari ini atau dalam pembahasan hari ini ialah bagaimana kita memilih calon suami yang ideal menurut Islam. Karena sesungguhnya seorang itu berdasarkan suaminya kelak pada hari kiamat. Karena seorang suami bagi seorang istri adalah jannatuki au naruki. Seorang suami itu bisa menjadi neraka atau bisa menjadi surganya bagi seorang istri. Oleh karena itu, setiap harapan ini harapan yang terbesar bagi seorang wanita ialah bagaimana dia merasakan atau mendapatkan suami yang baik, suami yang peka terhadap kondisi seorang perempuan. Oleh karena itu, ikhwatal kiram rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki, seorang suami itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Dari ayat ini kita bisa mengambil suatu faedah yang luar biasa besar, bahwasanya suami itu yang paling tinggi, yang paling utama yang harus ada pada diri seorang suami ialah seorang yang qawwam. Pertama adalah qawwam. Qawwam itu artinya dia memimpin dari segala macam. Dia memimpin keluarga dan istrinya, baik mendidik dia, mengajarkan dia agama, membina dia, kemudian memberikan nafkah. Ini adalah qawwam. Karena perempuan selalu ingin dilembutkan, selalu ingin dimanjakan. Maka hendaknya seorang laki-laki, seorang suami memberikan yang terbaik, perasaan yang terbaik, kemudian memberikan yang terbaik untuk istrinya, semampu apa yang dia berikan untuk istrinya. Maka ikhwatal kiram rahmatullah subhanahu wa ta'ala, karena seorang suami itu pemimpin, maka banyak sekali tanggung jawab untuk seorang laki-laki kelak yang akan meningkat. Maka yang pertama ialah dia seorang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan setelah dia tahu dia adalah seorang pemimpin, maka yang kedua ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus kuat. Ketakwaan inilah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menimbullah rasa tanggung jawab dia akan menjadi seorang suami yang baik kelak untuk seorang istri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan benar-benar bertakwa. Karena dengan ketakwaan inilah akan muncul rasa tanggung jawab dan rasa takut kepada Allah untuk membina dan membimbing rumah tangganya di kemudian hari. Yang selanjutnya ialah ciri seorang suami ialah dia berakhlak yang baik. Bagaimana Rasulullah memuamalahkan, bergaul dengan istrinya dengan akhlak yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian pergauli istri kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Jangan sampai kita kasar kepadanya. Jangan sampai kita malah acuh tak acuh dengan, bahkan kita bertindak dengan kasar, kemudian sampai dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya memukul. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Ini yang harus seorang calon perempuan harus memahami tentang kriteria seorang laki-laki yang akan mendampinginya kelak. Yang selanjutnya adalah bagaimana dia bertanggung jawab atas rumah dan harta serta nafkahnya kepada seorang istri.
Ini merupakan tanggung jawab utama bagi seorang suami. Bagaimana dia menjaga, memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan nafkah kepada anaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan sesungguhnya kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin. Kata Rasulullah SAW, ar-rajulu ra'in ala baiti ahlihi. Karena sesungguhnya seorang suami itu akan menjadi tanggung jawab kelak di rumahnya. Maka ikhwatal film rahmatullah subhanahu wa ta'ala, memberi nafkah ini dan membimbing seorang istri ini adalah tanggung jawab yang luar biasa, yang luar biasa, yang mana tanggung jawab ini akan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Karena tujuan dari akhir dari kehidupan kita bersama istri adalah bagaimana bukan hanya berkumpul di dunia, tapi bagaimana kita juga berkumpul di akhirat. Dan misi yang paling besar dalam keluarga ialah sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan ini merupakan tugas seorang suami untuk menjaga anak dan istrinya dari siksa api neraka kelak. Semoga kita mendapatkan, ya, semoga para kaum muslimah mendapatkan suami-suami yang soleh, suami-suami yang bisa menjaga kelak anak dan istrinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu optimis dan ingin berkumpul bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah selalu memberikan kita faedah dan manfaat dalam setiap gerakan dan sehari kita. Qulu qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.